Selesai jam berapa ya? Sampai jam 10. Baik. Oke ya, dari sini ya saya sebenarnya menyampaikan sesuai dengan rancangan pembelajaran semester ya, di mana pertemuan setelah UTS itu ada beberapa materi tambahan yang memang perlu kita bahas dan kita sampaikan ya pada pertemuan setelah ujian tengah semester ya. Teman-teman mungkin perlu gambaran ya secara umum ya bahwa sistem bilangan itu ya merupakan suatu cara pengoperasian ya, suatu cara pengoperasian mesin digital itu beroperasi ya. Jadi di mana sistem bilangan itulah yang mengoperasikan jalannya suatu mesin digital. Jadi Anda bayangkan mungkin gambarannya seperti perangkat laptop, perangkat handphone ya. Kita semuanya itu dioperasikan oleh suatu ya pengoperasian sistem bilangan. Dan sistem bilangan ini merupakan sistem ya bisa berbentuk sistem biner, bisa berbentuk sistem oktal ya, sistem bilangan yang jenisnya oktal, desimal, heksadesimal dan lain-lain ya. Jadi dari ini kita bisa melihat ya kemampuan dari sebuah mesin digital itu beroperasi karena ada sistem bilangan yang bekerja yang mengoperasikan suatu mesin tersebut. Nah, dari dasar itu ya komputer atau laptop kita itu bekerja sesuai dengan aliran listrik yang mengalir di dalamnya. Terkait dengan aliran listrik ya, aliran listrik ini adalah sebagai sebuah sumber daya ya, sumber energi, di mana sumber daya yang masuk ke perangkat komputer tersebut maka akan mengaktifkan semua perangkat periferal, perangkat hardware yang ada di komputer tersebut, sehingga dari komputer tersebut dalam kondisi yang menyala atau on. Nah, jika dalam kondisi menyala atau on, maka dapat diartikan arus daya atau sumber arus daya tersebut telah masuk ke perangkat hardware, sehingga perangkat hardware tersebut dapat mengoperasikan ya, mengaktifkan mesinnya sehingga dapat membaca seluruh data yang ada pada memori ya atau penyimpanan di perangkat hardware tersebut ya, sehingga dapat membaca seluruh data dan software di dalamnya. Komputer yang memuat seluruh data tersebut ya tidak serta-merta ya dia membaca data itu dalam bentuk suatu data yang seperti kita lihat ya. Namun data dalam bentuk komputer itu adalah sebuah terjemahan dari sebuah sistem bilangan yang bentuknya adalah bisa dalam bentuk bahasa mesin ya. Yang bahasa mesinnya itu tergantung dari tingkatannya, bahasa mesin tingkat rendah atau mesin tingkat tinggi ya, di mana bahasa mesin itulah yang diterjemahkan oleh komputer sehingga komputer tersebut dapat membaca seluruh data yang ada dalam sebuah memori ya, yang tentunya berkat dari sebuah sumber daya listrik ya. Dan sumber daya listrik tersebut dapat menghidupkan seluruh rangkaian elektronik yang tersimpan yang tersimpan juga di dalam sebuah memori ya dari suatu perangkat komputer tersebut. Nah, seperti yang kita kenal ya, manusia itu atau seperti yang kita tahu, manusia itu dapat membaca sebuah data itu dengan cara menerjemahkan ya bahwa sebuah data itu dapat dikenal dalam bentuk huruf atau dalam bentuk angka.
Itu yang dikenal oleh manusia. Namun kalau yang dikenal oleh komputer berbeda ya, di mana hanya ada dua dua bentuk sistem bilangan yang dia kenal. Ya, hanya ada dua huruf ya, yaitu ada angka 0 dan angka 1 ya, di mana dua angka dasar tersebut adalah sebagai suatu sistem bilangan. Dan sistem bilangan 0 atau 1 itu juga bisa disebut ya sebagai sebuah bilangan biner atau binary number. Dan untuk perbandingan dari suatu bilangan ya yang telah kita kenal, itu juga bisa kita sebut bilangan desimal atau jenis bilangan sistem bilangan yang lain ya. Bilangan desimal itu seperti yang kita tahu ya, ada 10 angka atau 10 angka dasar, di mana ada mulai urutannya angka 0 sampai dengan angka 9. Sistem bilangan atau yang kita lihat ya sebagai suatu sistem bilangan biner atau sistem bilangan desimal itu adalah suatu perwakilan dari besaran suatu sistem bilangan. Dan sistem bilangan yang banyak digunakan oleh manusia ya, yang sering kita pakai, yang sering kita terjemahkan artinya yaitu sistem bilangan desimal. Dalam hubungannya dengan komputer ya, itu ada 4 jenis dari suatu sistem bilangan yang dikenal ya, yaitu sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal ya. Di mana sistem bilangan oktal ini ada 8 angka dasar ya. Sistem bilangan heksadesimal ada 16 angka dasar. Sistem bilangan menggunakan sebuah bilangan ya dasar. Jadi suatu bilangan itu menggunakan bilangan dasar atau basis dari radix tertentu ya. Nah, basis dipergunakan masing-masing dari suatu sistem bilangan bergantung pada jumlah nilai bilangan yang digunakannya. Contohnya, misalnya sistem bilangan desimal, di mana ada basis 10 angka dasar ya, di mana menggunakan 10 simbol bilangan juga ya. Nah, berbeda dengan sistem bilangan biner, hanya ada 2 jenis angka dasar dan menggunakan 2 macam simbol bilangan, yaitu 0 dan 1. Lalu ada sistem bilangan oktal di mana ada 8 angka dasar ya, yang diwakili oleh 8 macam simbol bilangan. Sistem bilangan heksadesimal seperti yang tadi saya sebutkan ada 16 ya, di mana heksa ini adalah artinya 6 dan desimal berarti artinya adalah 10. Jadi heksadesimal kalau kita sambung dari artinya heksa adalah 6 dan desimal adalah 10, maka arti dari heksadesimal ialah 16 macam simbol bilangan. Banyak sekali referensi yang bisa kita dapatkan dari pembahasan tentang sistem bilangan ini ya. Banyak sekali bisa Anda cari dari sumber referensi di site Google ya, di mana seperti yang saya share di menu chat itu bisa teman-teman lihat. Teman-teman bisa lihat di sini bisa Anda lihat pengertian dari sistem bilangan, gambaran umum dari sistem bilangan ya. Lalu kita akan masuk ya di bagian sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Dan nantinya harapannya setelah Anda mengerti tentang jenis-jenis dari sistem bilangan lebih detail tentang desimal, biner, oktal, dan heksadesimal, maka nantinya Anda harus mengetahui cara pengkonversian bilangan perubahan bilangan ya, dari bentuk desimal bisa ke biner,
dari desimal bisa ke hexadesimal ya, dan lain sebagainya. Jika Anda ingin melihat ya implementasi dari bentuk video, bisa Anda lihat video implementasinya. Ini coba kita lihat ya bentuk implementasinya. Kita skip saja ya. Dimana ini bentuk implementasi yang melibatkan siswa ya, hanya bentuk yang melibatkan siswa. Jadi kalau teman-teman ya secara daring ini kita bisa belajar secara mandiri dengan cara mungkin kita langsung pengenalan ya sistem bilangan terlebih dahulu. Nantinya Anda bisa praktekkan ya dengan cara mengerjakan kuis ya untuk menggali ya evaluasi yang Anda telah pelajari. Suara saya masih terdengar ya? Masih terdengar tidak? Masih, Pak. Masih, Pak. Baik. Sebenarnya materi ini tidak materi yang asing ya. Teman-teman mungkin sudah mengenal ya atau pernah mendengar istilah-istilah dari pengkonversian bilangan ya. Karena ini juga materi ini pernah mungkin dibahas pada tingkat sekolah menengah atas atau kejuruan, apalagi yang sekolah kejuruan ya. Sekolah kejuruan itu yang biasanya dari TKJ juga mungkin mempelajari ini ya, dari multimedia mungkin hanya sekilas ya tentang pelajaran sistem bilangan. Namun ini perlu juga kita bahas karena memang rancangan pembelajaran semesternya kita harus mempelajarinya tentang dan pengkonversian bilangan. Oleh sebab itu saya perlu jelaskan atau flashback kembali ya jika Anda sudah memahami, namun ada beberapa teman yang mungkin belum ya. Kita ingat-ingat kembali tentang pembelajaran sistem bilangan. Ini contohnya di mana sistem bilangan ya desimal itu menggunakan sistem bilangan itu menggunakan 10 simbol ya, 10 simbol dari simbolisasi bilangan ya, yaitu diwakili dari angka 0, seangka 1, angka 2, angka 3, angka 4 sampai dengan angka 9. Sistem bilangan ini ya bisa kita sebut sebagai decimal integer atau pecahan desimal. Dan bentuk dasar yang kita tahu dari sistem bilangan desimal ya, yaitu bentuknya adalah angka bilangan bulat atau nilai desimalnya bentuknya bulat ya. Absolute value, jadi sebutan desimal sistem bilangan desimal ini kita bisa sebut sebagai desimal yang bulat atau absolute value, nilai yang mutlak ya dari masing-masing digit dari suatu bilangan.
Contohnya bisa Anda lihat pada dalam tabel ini, posisi digit dari kanan ya. Misalnya ini adalah konversi bilangan ya, di mana pangkat itu jika kita bulatkan ya dalam bentuk desimal, misalnya dari digit ya, digit 1 misalnya 10 pangkat 0, itu kalau kita ketikkan posisi nilainya adalah 1. 10 pangkat 1 itu sama dengan 10 ya. 10 pangkat 2 adalah 100, 10 pangkat 3 adalah 1000, 10 pangkat 4 adalah 10.000. Dan ini posisi digitnya adalah dari kanan. Teman-teman bisa lihat posisi digitnya dari kanan. Jadi nilai 1, 10, 100, 1000, dan 10.000 itu adalah bentuk simbolisasi nilai mutlak dari sistem bilangan desimal. Oleh sebab itu, nilai sistem bilangan desimal sering kita pergunakan. Contohnya saja, nilai rupiah yang ada dalam mata uang kita. Nilai rupiah ya, yang saya maksud adalah nilai rupiah. Nilai mata uang kita adalah rupiah. Di mana nilai mata uang rupiah itu, Anda pasti mengenal nilai mata uang 100 ya, nilai mata uang 1000 pasti mengenal ya, nilai mata uang 10.000, nilai mata uang 100.000 ya, yang paling besar. Di mana pada zaman dahulu mungkin saja ada nilai mata uang 1 rupiah dan 10 rupiah, namun untuk saat ini nilai mata uang tersebut ditiadakan ya. Jadi kalau kita mengenal nilai mata uang rupiah saja itu menggunakan sistem bilangan desimal, maka Anda bisa menggambarkan ya bahwa sistem bilangan desimal adalah nilai mutlak atau nilai dari sistem bilangan yang sering dipakai oleh manusia. Oleh karena itu ya, bisa kita lihat ya, nilai bilangan desimal atau nilai yang dari angka mutlak 1, 10, 100, 1000 dan 10.000 itu ya adalah suatu nilai desimal yang mengandung nilai pecahan ya, nilai pecahan-pecahan. Misalnya kita bisa maksudkan secara lebih detail nilai pecahan uang 100, nilai pecahan uang 1000, nilai pecahan uang 100.000 atau 50.000 ya, atau 20.000 atau 5.000. Kemudian ini baru pengenalan ya, pengenalan dahulu. Nah, ini untuk pengenalan dari sistem bilangan oktal. Oktal ya, dimaksud dengan sistem bilangan oktal ya. Oktal heksadesimal ya. Nantinya seperti itu yang ada dari materi sistem bilangan ini. Kita lihat untuk materi-materi yang ada di Google Sheet ini. Ini contohnya ya, implementasinya dari konversi desimal ke oktal, teman-teman. Mari kita lihat di slide video ini. Bentar ya, saya perbesarkan. Oke, mari kita lihat. Nah, ini ya, slide-nya dalam bentuk
video di sini. Bilangan desimal yang tadi kita bahas sudah ya. Ini untuk bilangan oktal ya. Bilangan oktal atau yang disebut bilangan yang berbasis 8 simbolisasi ya. Angkanya menggunakan angka 0 sampai angka 7. Bisa kita sebut contoh penulisannya adalah 17 ya. Dan sistem bilangan hexadesimal atau yang kita sebut bilangan yang berbasis 16 angka menggunakan 16 buah simbol angka dasar, mulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Kemudian dari angka 0 sampai 9 dilanjutkan dengan abjad huruf A sampai dengan F ya. Jadi angka angka A sampai angka F merupakan simbol untuk 10 sampai 15 angka perwakilan simbolisasi dari hexadesimal. Contohnya adalah C516. Nah, ini tabel hubungan dari masing-masing nilai sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan hexadesimal. Ini kita lihat, ini tabel yang sangat penting untuk pengetahuan dasar kita bagi yang tidak dari jurusan SMK ya. Namun mestinya Anda sudah cukup paham ya, karena di matematika juga dipelajari hubungan dasar atau jenis-jenis dari bilangan. Bilangan desimal ya, urutannya ada dari angka 0 sampai dengan angka 9 ya. Lalu kelanjutannya setelah angka 9 adalah gabungan dari simbolisasi dasar ya. Contohnya 10. 10 ini adalah gabungan dari angka 1 dengan angka 0. 11 gabungan dari bilangan dasar 1 dengan 1. Ya. Namun sebenarnya jumlah desimal adalah 9. Kemudian adalah biner. Biner ini adalah sistem bilangan ya, seperti pada gambaran pada tabel ini. Bisa Anda lihat sistem bilangan biner itu diwakili hanya oleh 2 jenis simbol ya, yaitu angka 0 dengan angka 1. Angka 0 dengan angka 1 dapat terlihat pada bentuk contoh dari tabel tersebut ya. Semua angka di tabel yang pertama ya, bisa Anda lihat adalah 0 sebanyak 4 kali. Kemudian tabel di abjad urutan kedua adalah 0 sebanyak 3 kali dan 1. Kemudian 0010 ya. Kemudian 0011 dan seterusnya. Nah, dari pengkonversian bilangan biner ini ya, ternyata ada hubungannya ya dengan tabel kebenaran dengan sistem bilangan yang lain. Contohnya saja desimal. Desimal itu kalau kita konversikan ke bentuk biner, bentuknya menjadi 0 semua. 0 semua sebanyak 4 kali. Dan hubungan dari desimal angka 1, kalau kita konversikan ke dalam sistem bilangan biner, maka angka 1 ini dari bilangan desimal berubah ke biner ya, akan menjadi nilainya 0001. Dari semuanya ini ya, ini adalah hubungan-hubungan antara desimal ke biner. Jadi hubungan timbal baliknya ya. Jika hubungan timbal balik ini berarti kita bisa maksudkan bilangan biner pun juga bisa kita konversikan ke sistem desimal. Misalnya saja nilai paling bawah yaitu nilainya adalah 1111. Satunya sebanyak 4 kali. Kalau kita konversikan ke bentuk desimal, artinya akan berubah bentuk nilainya menjadi 15. Seperti itu. Kemudian nilai biner juga bisa kita konversikan ke selain bentuk desimal. Contohnya selain bentuk desimal adalah ke bentuk oktal atau ke bentuk hexadesimal. Nah, contohnya saja bilangan biner 0 sebanyak 4 kali. Jika Anda mempunyai bilangan biner tersebut, Anda konversi ke bentuk oktal.
maka nilainya akan menjadi 0 saja ya. Karena bilangan 0 itu kalau kita konversikan rata-rata tidak mengalami perubahan bentuk ya. Nah, kalau bilangan biner 0 kita konversikan juga ke heksadesimal, juga nilainya akan menjadi 0. Nah, dari hubungan ini teman-teman bisa mencatat ya karakteristik dari jenis-jenis sistem bilangan ini. Ya, karakteristiknya. Jika Anda mempunyai nilai bilangan desimal 0, maka secara gampangnya Anda tarik kesimpulan bilangan binernya pasti akan 0 semuanya. Kalau Anda konversikan ke oktal juga akan 0. Kalau Anda konversikan ke heksadesimal akan 0. Nah, bilangan desimal 1 kalau Anda konversikan ke oktal akan menjadi 1. Kalau Anda konversikan ke heksadesimal akan menjadi 1 juga. Namun kalau Anda konversikan ke biner akan menjadi 0001. Dan ini mungkin bisa Anda hafalkan. Ya. Jadi hafalan juga bisa, atau Anda nantinya memahami konversi bilangan ya. Jadi Anda memahami alurnya. Kenapa nilai desimal 0 itu kalau kita konversikan ke biner menjadi seperti ini. Nah, itu Anda harus mempelajari konversi. Kalau Anda mempelajari bit tabel ini, maka Anda harus mempelajari hafalan. Kita lanjut ya, mungkin nanti kita akan pelajarinya tentang konversi. Jadi bagaimana cara kerja konversi dari desimal ke biner, biner ke oktal, atau oktal ke heksadesimal. Ya. Dari sini ya kita bisa melihat ya konversi bilangan, di mana konversi desimal ke biner ya itu dapat dilakukan. Atau yang sebaliknya, konversi desimal ke oktal. Atau sebaliknya, konversi desimal ke heksadesimal ya. Semua konversi bilangan ini dapat dilakukan ya. Yang dapat Anda lihat pada tabel-tabel ini. Bisa dilihat? Bisa dilihat tidak slide konversi bilangan ini? Bisa, Pak. Ya, bisa Anda lihat ya. Kita lanjut ya. Yang pertama di sini konversi desimal ke biner, teman-teman bisa lihatnya ya, melihatnya ini ya. Contoh proses konversi yang dilakukan adalah bentuk dari desimal ke biner. Ini ada sebuah perandaian atau contoh ya. Misalkan bilangan desimal yang akan dikonversi, contohnya ya, bilangan desimal 25 ya. Dari bilangan desimal 25, maka langkah yang akan dilakukan agar nilai bilangan desimal 25 tersebut berubah menjadi biner ya, maka langkah yang dapat dilakukan dengan membagi tahap demi tahap angka dari nilai desimal 25 tersebut. Nah, pembagiannya seperti apa? Pembagiannya adalah seperti pada contoh ini. Nilai dari nilai desimal tersebut dibagi dengan angka 2 ya. 25 dibagi dengan angka 2 atau simbol 2 ya, akan hasilnya adalah 12. Karena 12 dikalikan dengan 2 adalah 24. Ya, maka ada nilai sisa 1. Nah, nilai sisa 1 ini tulis nilai sisanya. Kemudian dilanjutkan ya. 12 ya. Karena 25 dibagi 2 adalah 12, sisa 1 ya. Dilanjutkan 12 ini dibagi 2 lagi. Ya. Dibagi 2 lagi akan hasilnya menjadi 6. Tidak ada sisanya. Sisanya maka 0 ya. 6 ini selalu Anda teruskan. Lanjutkan lagi dibagi menjadi 2 lagi. 6 dibagi 2 akan nilainya menjadi 3. 3 tidak ada nilai sisa. Namun perlu Anda juga tulis ya, nilai sisanya hanya 0
dilanjutkan lagi, dibagi menjadi 2, akan menjadi nilainya 1. 1 dikalikan 2 ya adalah 2. Maka nilai dari 3 dibagi 2 ya akan 1 sisanya 1. 1 ini dibagikan lagi, 2 lagi. 1 dibagi 2 adalah 0 ya. Karena 1 dibagi 2 tidak bisa ya. Tidak bisa, maka 0. Namun sisanya 1. Artinya di sini nilai yang dibagi 1 di depan ini adalah nilainya lebih rendah. Maka kalau untuk cara pengkonversian ini tetap harus dilanjutkan. Jadi 0 sisa 1 ya, 1 ini ya, dilanjutkan lagi, 0 dibagikan dengan 2 ya, akan menjadi nilainya 0, sisanya 0. Jadi dari bentuk pengkonversi bilangan desimal ke biner ini, teman-teman bisa melihat harus nilai akhirnya adalah 0, sisanya adalah 0 ya. Jadi nilai yang paling terkecil, baik itu dari bagian depan dibagi dengan bagian belakang, atau pembilang dibagi dengan penyebut ya. Jadi nilai dari pembilang dibagi dengan penyebut itu ya, atau penyebut dibagi dengan pembilang, sisanya harus 0 dengan 0. Nah, nilai dari itu barulah nilainya berakhir ya. Jadi urutannya ya, dari bilangan desimal semuanya dibagi menjadi 2 ya. 2 itu seterusnya akan menjadi nilainya 0 dengan 0. 0 sisanya 0. Nah, dari sini urutannya nanti bisa Anda ambil nilainya dari urutan paling bawah, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Dari sini sudahlah didapatkan hasilnya jika Anda telah mendapatkan 0 sisa 0. Oke, dari sini kita bisa mengingat kembali tentang konversi bilangan desimal ke oktal ya. Proses konversinya mirip dengan konversi yang tadi di awal, yaitu konversi desimal ke biner. Hanya saja ya, dari konversi ini pembaginya tidaklah 2 tapi 8. Jadi kalau Anda konversikan sistem bilangan desimal, misalnya di sini contohnya 33 dibagi dengan bilangan oktal, karena kita mau konversikan dengan ke arah konversi oktal, maka 33 dari bilangan desimal tersebut dibagi dengan nilai angka oktal ya, yaitu 8. 8 menjadi nilainya sisa 4. 4 dikali 8 adalah 32, sisanya 1. 4 ini dibagi 8 lagi ya, karena 4 ini adalah bilangannya lebih rendah, maka 0 dan hutang nilainya adalah 4. 4 ini ya adalah menjadi nilai hutangnya. Nilai hutang kalau dalam sebuah nilai konversi juga kita bisa maksudkan sebagai nilai sisa ya. 0 dibagi dengan 8 karena semua bilangan kalau kita bagikan dengan 0 atau kita operasikan atau kalikan dengan 0, hasilnya akan tetap 0. Maka dari hasil akhirnya adalah 0 dibagi 8, 0, sisanya 0. Dan disinilah berakhir dari konversi bilangan. Dari sini dapat didapatkan hasil akhirnya, yaitu 41 ya. 41,8. Untuk penulisan dari konversi bilangan oktal, maka 41 8-nya ada di bawah angka 41. 41,8 atau bilangan oktal dari 41. Kemudian bilangan konversi selanjutnya yaitu konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Bilangan ini misalnya ada pengkonversian yang akan diubah, yaitu nilainya 243 ya, 243. Misalnya ini adalah bilangan yang akan kita ubah.
ya. Jadi kalau Anda melihat bilangan desimal itu biasanya ciri kategorinya adalah di depan angka bilangan tersebut ya, di akhir ya, maksudnya di belakang dari bilangan tersebut adalah angka 10. Kalau oktal itu angka 8 ya, itu. Nah, di sini dapat terlihat di sini adalah ciri dari bilangan konversi desimal yang akan dilakukan adalah 243/10 dan akan dihitung konversinya. Cara pengkonversiannya sama, yaitu dengan cara mengkonversi bilangan seperti pada konversi bilangan pada awal tadi ya, yaitu angka pembaginya dibagi dengan angka yang akan dikonversi. Angka yang dikonversi adalah heksa itu adalah 6 dan desimal itu adalah 10, maka konversi dari desimal ke heksadesimal yaitu adalah dibagi nilainya menjadi 16. 243 dibagi 16 akan sisanya adalah 15, sisanya 3 ya. 15 ini hasilnya dari 15 dikali 16 ya, yaitu 240. Kalau dikurangi 243 adalah sisa 3 ini kita lanjutkan ya, 16 15 ya. Jadi nilai dari depannya yang Anda bagi lagi, 15 dibagi 16 adalah sisanya 0 ya, sisanya 0. Maka sisanya F di sini adalah arti ya dari 15 ini. Jika kita ganti itu menjadi nilai F ya, nilainya 0, sisanya menjadi F. F ini dapatan dari 15 diganti jadi F ya, seperti itu. Kemudian 0 ini masih kita lanjut dibagi menjadi 16, kan nilainya menjadi 00. Maka oleh sebab itu hasil dari konversi ini adalah F3 heksadesimal. Dan ini contoh konversi bilangan biner ke heksadesimal ya, maksud saya ke desimal ya, konversi biner ke desimal. Ini cara-cara yang saya rasa teman-teman cukup memahaminya karena memang pengetahuan dasar sekali ya dari konversi bilangan. Oke, dari penjelasan saya ini saya harapkan Anda memahami ya, atau mengingat kembali kalau Anda pernah mempelajarinya ya. Nah, ini mungkin kuis ini kita perlu coba-coba ya contohnya. Kita coba-coba untuk lihat kuis ini. Nah, ini untuk melatih evaluasi dari pengetahuan Anda ya. Bisa Anda coba untuk mengerjakan kuis ini. Ya, Anda coba ya. Anda coba-coba kuis ya, ini kuis. Silakan untuk dicoba, boleh dari link yang saya bagikan dari fitur chat ya, Wistem. Akan dicoba ya. Ini adalah perubahan bentuk konversi bilangan biner ke oktal, bilangan desimal ya, dari 205 menjadi bilangan biner berapa. Bisa Anda coba-coba untuk melatih pengetahuan Anda ya
atau mengingat kembali lupa ya. Silakan ya, karena sudah penjelasan sudah saya sampaikan ya, ini juga sudah pukul 9:30. Ada mata kuliah berikutnya yang saya harus masuki ya, harus saya hadir. Oleh sebab itu, jika ada pertanyaan silakan. Untuk mempelajari ini bisa Anda dengan mempraktekannya ya, konversi bilangan-bilangan ini secara langsung. Dan ini hanya sebagai kuis ya. Kuis ini bisa Anda latih ya, untuk melatih kemampuan Anda. Ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau tidak, saya akan tutup. Saya akan pindah kelas ya, ke kelas berikutnya. Bagi yang belum presensi, silakan untuk presensi. Ada pertemuan hari ini, presensi melalui kelas. Ya. Ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, saya akan akhiri ya. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada, ya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, untuk link ini kuisnya coba-coba dikerjakan ya. Saya juga kirim di grup ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, di kuisnya itu ada Pak. kelas sama nomor absen itu bagaimana ya Pak? Oh, ini tidak perlu dikumpulkan, Mbak, untuk latihan saja. Sementara tulis saja, ini hanya untuk sebagai latihan atau bahan uji coba ya. Tidak dikumpulkan. Karena saya rasa sistem bilangan ini sudah Anda pelajari pada tingkat sekolah menengah ya. Sekolah menengah sudah Anda pelajari. Ini hanya mengingat kembali ya. Jadi tulis sembarang saja untuk kelas ataupun nomor absensi. Ini hanya sebagai bahan latihan saja. Oke, selamat mengerjakan sebagai bahan latihan ya. Tidak dikumpulkan, hanya sebagai bahan latihan. Silakan untuk dikerjakan ya teman-teman. Jika ada waktu luang, silakan belajar ya. Selamat belajar. Ya, sampai jumpa di pertemuan